janji janjimu kuwi nglarani ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan nge-share tentang bagaimana kita belajar berbahasa Jawa yang mudah. Karena ada beberapa tingkatan yang kita ketahui di dalam bahasa Jawa. Kita akan pelajari sebagian diantaranya. Dan hari ini kita belajar mengenai ngoko alus. Bagaimana ngoko alus? Ngoko artinya bahasa kita sehari-hari tapi halus. Nah, jadi kita tidak terlalu sulit lah, insya Allah ya. Jadi kita supaya kalau berbicara itu sudah orang, wah ini anak kok Jawa nih sekali, seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita saksikan. Kita masuk ke penjelasan mengenai belajar bahasa Jawa ngoko alus. Nanti ada teori dan contoh yang bisa membantu untuk memudahkan dalam pemahaman. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, ngoko alus itu dipakai untuk apa saja. Nah, bisa saudara tua ke saudara muda, namun tinggi derajatnya. Orang tua ke orang yang lebih muda secara usia, tapi lebih tinggi derajatnya. Atau orang yang lebih muda itu derajatnya tinggi, bisa simbah-simbah ke Pak Lurah yang lebih muda, tapi kan Pak Lurah derajatnya tinggi, itu ngoko alus, lebih bagus. Istri kepada suami, nah ini juga bisa menggunakan ngoko alus, meskipun lebih baik lagi kromo alus. Tapi kalau setiap hari ketemu kan mungkin juga agak susah, ibu-ibu protes. Nah ini ngoko nggak apa-apa, tapi ngokonya ngoko alus gitu ya. Yang ketiga, seseorang ke orang lain yang sudah akrab. Sesama rekan kerja yang sudah setiap hari ketemu, sudah akrab dengan tetangga, itu meskipun ngoko ya jangan ngoko lugu, karena udah orang yang saling menghormati itu ya ada kurang pas lah kalau ngoko lugu. Maka ngoko halus menjadi solusi yang terbaik. Kita lihat contoh kasusnya sekarang. Contoh kasus yang pertama, murid ke guru. Ini sering Pak Mirsa alami. Pak, wingi kowe di endi? Tak aru-aru ibu orang lingo, kata murid. Saya itu dengar begitu, aduh di telinga itu kok ada gangguan nih. Ini ya oke lah, karena anak-anak itu kan sekarang lebih terbiasa dalam keseharian memakai ngoko lugu, dan saya sangat memaklumi. Maka boleh seperti itu, tapi ngokonya jangan ngoko lugu, ngoko halus. Pak, wingin jenengan di endi? Tak aru-aru ipo orang lingo. Coba dicermati, semuanya sama tulisannya. Hanya tembung atau kata yang saya kasih font warna biru ini diganti merah. Hanya kata kowe diganti jenengan, ini sudah berbeda jauh. Kita rasakan ya, sebagai orang Jawa itu harus peka dalam merasakan, itu jauh sekali. Pak, wingi kowe di endi? Pak, wingin jenengan di endi? Ini sama, tapi beda rasa. Kasus kedua, istri ke suami. Misalnya, Pak, iki obatnya diombe dhisik ben cepet mari. Nah, istri ke suami ini harus lebih ngajeni. Nah, untuk menghormati ngajeni itu, maka ya ada kata-kata tertentu yang diganti dengan kromo inggil. Pak, iki obatnya diunjuk dhisik ben cepet mari. Hanya kata diombe diganti diunjuk. Ini sudah berbeda jauh ya. Kasus ketiga, Mbah Parjo wadul menyang garwane ku istri, sak bubare ketemu Pak Lurah. Bu, aku dikon Pak Lurah supaya melu vaksinasi COVID-19. Nah, ini kan dikon Pak Lurah. Pak Lurah yo luweh nom timbang Mbah Parjo, tapi kan lurah. Ya lebih tadi derajatnya tinggi, maka ya untuk menghormati jangan memakai seperti ini ngoko lugu. Bisa ngoko alus. Bu, aku didhawuhi Pak Lurah supaya melu vaksinasi COVID-19. Ya. Ini soal rasa ya. Nah, dikon ini diganti didhawuhi. Ngaten mawon, gampil nggih. Lah ini gantine piye, Pak? Kan
kita nggak bisa menentukan mana yang diganti, mana yang tidak diganti karena hanya sebagian kecil saja. Nah, untuk memudahkan, Pak Mirsa kasih teorinya nih. Apa-apa saja yang harus diperhatikan, ciri-ciri daripada ngoko alus. Yang pertama, kata-kata untuk orang yang diajak berbicara, kita sedang ngomong dengan orang lain, atau orang lain yang sedang dibicarakan, atau kita sedang ngobrol sama teman yang kita bicarakan orang lain, tapi lebih terhormat gitu ya orangnya itu menggunakan kromo inggil. Misalnya ada tamu nih, Nduk, Le, ibumu ono, gitu kan. Nah, kita jawab, ibu isih tindak menyang pasar. Artinya kan tidak di rumah. Ini kan sebetulnya kalau ngoko lugu, tindak ini diganti lungo. Ibu isih lungo menyang pasar. Nah, ini kan tamunya kaget mangke. Ya, tamunya dari Solo sana kan biasa kromo. Lah ini maka tembung lungo itu diganti tindak. Gampang ya. Kata-kata untuk diri kita sendiri menggunakan ngoko lugu atau kromo andap. Kalau untuk orang lain kita menghormati, tapi dalam bahasa Jawa kalau untuk diri kita sendiri kita tidak boleh menggunakan kromo inggil, artinya meninggikan derajat kita sendiri, itu tidak boleh. Maka contoh, monggo dahar sik Mas, aku wis mangan soalnya. Ini kan sama, dahar itu kan mangan. Mangan itu ngoko, nedo itu kromo, dahar itu kromo inggil. Mangan. Nah ini aku wis mangan, aku ya wis mangan. Tapi ini orang lain monggo dahar sih Mas. Pak kok ndak pakai kromo? Ndak. Karena di ngoko alus itu langsung ke kromo inggil, ndak ada tembung kromonya ya. Nah ini contoh berikutnya atau kasus berikutnya. Kromo inggil yang dipakai dalam ngoko alus hanya kata dasar saja, tembung linggo. Sedang atributnya tetap ngoko. Contoh, aku diparingi sangu 10.000 dening bapakku. Ini kalau ngoko lugunya, aku diwenehi sangu 10.000 dening bapakku. Maksud bapak menehi. Lah weneh niku kan kata kerja. Ki apa ya? Nah, kita cari kromo inggilnya paring. Nah, ini paring kata dasarnya saja. Diparingi sik utuh. Diwenehi diganti diparingi, ngarepe sik utuh, mburine isih utuh gitu ya. Berikutnya leksikon kromo inggil yang digunakan berupa kata benda, kata kerja, kata pengganti. Ini yang paling penting ya, adalah kata benda, kata kerja, kata pengganti. Ini yang diganti itu 3 ini ya. Melihat konteks kalimatnya. Contoh, daleme Pak Mirza kuwi cete ijo. Nah ini sedang memberitahu orang. Dalem ini artinya omah. Omah itu kan ngoko, kromonya griyo, kromo inggilnya dalem. Karena ini ngoko alus maka langsung ke kromo inggil. Daleme Pak Mirza kuwi cete ijo. Yang lain ini ngoko semua. E-nya omahe jadi daleme. Jadi hanya diganti ini saja. Ya, sudah menjadi ngoko alus. Atau contoh yang kata kerja gimana? Engko awan Mbak Maya kondur nitih kereta saka Jakarta. Nah, ini ngoko lugu, tapi Mbak Maya ini kan artinya mbak kita lebih tinggi secara usia. Mulih diganti kondur kromo inggilnya. Numpak diganti nitih kromo inggilnya. Yang lainnya sama. Kata pengganti sekarang. Misalnya kita telepon, "Halo, Mas, jenengan isih neng ndi? Kok aku durung weruh ya?" Nah, ini ngoko semua. Sebetulnya jenengan ini nek di ngoko lugu diganti kowe. "Halo Mas, kowe isih neng ndi? Kok aku durung weruh?" Kan kurang sopan. Maka jangan ngoko lugu, hanya ngoko alus. Jenengan isih neng ndi? Kok aku durung weruh. Nah, ini kan sudah berbeda jauh ya yang kita rasakan ini. Sudah seperti orang Jawa yang sangat Jawa nih, padahal cuma ganti satu kata saja. Imbuhan, baik itu ater-ater awalan atau seselan atau panambang akhiran, itu tetap ngoko. Ya, enggak usah ditambah-tambahi. Misalnya nih, "Pak, mau laptopnya dipundhut simbah."
ngendikane wis WA jenengan. Misalnya istri bilang ke suaminya gitu, Pak mau laptopnya dijupuk sih mbah, kan ngokonya gitu. Dijupuk ini diganti dipundut. Jupuk ganti pundut. Dine sik utuh, ndak usah dipun pundut. Nah itu nanti menjadi kroma alus, berbeda lagi ya. Tetap ngendikane. Nah ini karena ini kata kerjanya orang yang kita bicarakan, simbah itu ya, ini dikromo inggilkan. E-nya tetap ndak usah ngendikani pun, ndak usah. Ngendikane wis WA jenengan. Jenengan ini kata pengganti. Jadi seperti itu ciri-ciri daripada ngoko alus. Semoga membantu dan kita harus terus belajar ya. Jangan bosan, salah ndak apa-apa belajar bahasa Jawa itu. Nanti lama kelamaan kita akan terbiasa dan menjadi mudah. Matur nuwun.